bagaimana caranya agar kita bisa mencetak ulama besar dalam rumah kita. Keyakinan yang paling dalam itu ya lahir dari sebuah pemikiran yang dalam. Pemikiran yang dalam yang kuat itu dia akan memerintah seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita untuk mengarah sebuah azam yang kita punya. Kita pengen anak kita jadi ulama besar. Ingat gak kata Bu Nurul, ciri-ciri ulama itu apa? Pertama, punya ilmu. Yang kedua apa ciri-cirinya? Mengamalkan ilmunya. Yang ketiga apa? Mendakwahkan, mengajak umat untuk terikat hukum syara seperti dia. Itu ciri-ciri ulama. Bayangin lo ya, anak segini mau jadiin ulama. Pengennya apa? Main. Pengennya apa? Lompat-lompat. Pengennya apa? Lari-lari. Pengennya apa? Ngemil, ya kan? Mau jadi ulama. Berarti siapanya yang harus hebat? Siapanya yang harus hebat? Siapanya yang harus hebat? Kenapa harus orang tua? Makan masih tergantung sama siapa? Orang tua. Mau pakai pakaian tergantung siapa? Orang tua. Tidur orang tua. Bermain orang tua. Berarti yang harus hebat dulu siapa? Dan kata Bu Nurul ya. Siapa duluan yang harus hebat? Orang tua. Orang tua yang seperti apa yang hebat itu? Dunia terus berkembang, ya. Banyak terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat. Dulu Indonesia ini adalah negeri agraris, ya enggak? Dulu di dominan pekerjaannya apa? Petani. Kalau pekerjaan petani, dulu itu tahunya kerja petani waktu KKN. Waktu bukannya korupsi nepotisme bukan. Zaman Bu Nurul kuliah itu ada kuliah kerja nyata. Baru tahu tuh kehidupannya petani. Petani itu perempuan bekerja nggak? Bekerja. Laki-laki bekerja nggak? Bekerja. Tapi peran pendidikan anak masih dilakukan nggak oleh keluarga? Masih. Ayah masih punya banyak waktu terhadap anaknya. Begitu juga ibu punya banyak waktu mendidik anaknya. Ya enggak? Setelah berubah, terjadilah emansipasi wanita, ya kan? Pekerjaan perempuan tidak lagi hanya di rumah. Perempuan merasa hebat kalau dia bekerja di luar rumah. Perempuan yang berpendidikan dianggap tidak berkualitas kalau dia tidak bekerja di luar rumah. Dulu pekerjaan yang paling digemari apa? PNS atau apa? Kantoran. Kalau ketika perempuan S1 cuma menjadi ibu rumah tangga, maka orang tuanya akan malu. Kenapa malu? Ada bisik-bisik tetangga. Itu orang gak pinter, IPK-nya gak nyampe 2. Kalau IPK-nya gak nyampe 2 gimana tuh? Malu banget. Jadi perempuan harus keluar rumah. Ketika perempuan keluar rumah dengan pendidikan tinggi, dia harus keluar rumah. Profesinya sebagai apa? Guru aja dah. Ya, sebagai guru. Guru pergi jam berapa? Setengah 7, jam 6. Kalau di Bait Quran jam 6. Pulang jam berapa? Pulang jam 4. Pulangnya jam 4 dari sekolah. Nyampe rumah jam berapa? Ya? Jam 5, jam 6. Habis maghrib. Ada yang habis isya.
Guru, bukan guru baik Quran. Guru di luar sana boleh nggak bawa anak ke sekolah? Kita pernah ada seorang datang, pengawas datang. Bu Nurul, saya bingung dengan Qurannya, kenapa Pak? Guru mau ngajar sampai nyusuin anak ya? Bingung saya. Ada lagi tuh, guru ngajar anaknya di Umi, ya sebentar. Nih, itu gimana? Katanya gitu. Saya jelaskan. Guru itu hebat Pak. Berarti dia adalah guru profesional. Guru yang seperti itu yang saya rekrut. Guru yang tidak meninggalkan anaknya. Guru yang amanah terhadap amanah Allah. Dia memberikan pelajaran kepada anak-anak perempuan. Begitulah menjadi perempuan cerdas, tidak pernah meninggalkan anaknya. Saya pernah S2. Zawata Afnan baru lahir. S3. Zawata Afnan lahir itu saya S3. Bayangkan itu S3. Zawa gak seperti Ibat. Kalau Ibat baik banget, karunia Allah. Semua kayaknya udah didesain Allah, berjalan begitu baik. Zawa beda. Zawa itu begitu lahir sudah sakit. Dalam seminggu itu sehatnya sekali. Begitu baik, saya bawa Zawata. Bawa tuh kampus saya tadi. Prof, anak izin Prof. Profnya laki-laki, saya mau bawa bayi saya. Ya silakan katanya. Saya nggak apa-apa. Nih katanya, ibu yang hebat, kuliah bawa anaknya. Saya kuliah S berapa? Di mana saya kuliah? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masa itu tidak sembarang orang bisa masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya masuk di situ. Saya masuk, dia namanya dia nggak sehat, nangis terus. Sepanjang Prof itu ngajar dia nangis terus. Itu hebatnya Prof Dede Rosada. Nangis dia. Nggak suruhnya saya keluar, sampai saya sendiri malu. Prof, terima kasih sudah izinkan saya. Saya mau bawa pulang ke rumah. Oh iya silakan. Saya bawa pulang. Besoknya saya ulang lagi. Dokter perempuan. Kebetulan pembimbing disertasi saya. Dokter, saya mau bawa anak saya. Waduh, repot nih. Maaf ya. Jangan dibawa. Taruh aja di rumah. Saya nggak kuliah. 1 semester saya stop. Kuliah saya stop 1 semester. Gak cukup begitu. Semester berikutnya dia belum bisa terkondisi. Saya stop lagi. Jadi tahun pertama selesai S3 saya tahun pertama. Tahun kedua itu saya langsung nyusun. Stop tuh saya langsung nyusun aja. Karena dulu kuliahnya 1 tahun, 1 tahunnya nyusun proposal. Saya ujian proposal. Ujian proposal pertama nggak lulus, ujian proposal kedua saya lulus. Itu keputusan. Coba dulu sekarang. Kalau ibu jam 7 sampai jam 4 sampai maghrib di rumah, dipastikan anak-anak sama siapa? Sama siapa? Sama pembantu. Pembantu pendidikannya sama nggak sama ibu? Hah? Sama nggak? Ibu S1, kalau SDIT sudah nggak terima lagi S1, harus S2. Pembantu rumah tangga ibu TK aja enggak kadang. Ya kan? Menurut Zakia Derajat, saya dulu langsung bertemu dengan Prof Zakia Derajat. Gangguan jiwa pada anak, khususnya anak TK, ya, anak usia dini,
itu terjadi karena mulai dari gangguan jiwa terkecil sampai tertinggi itu karena pertama salah cara ngasih makan. Buruan nih, Umi mau cepet nih, ayo udah jam berapa ini? Ayo cepetan. Dia jadi takut makan. Akhirnya dia menjadi anak yang gak mau makan, males makan sampai dia gak kenal nasi. Ada nggak anak begitu? Kasih susu aja. Itu dia sudah stres. Membawa ancaman. Mau makan nggak nih? Gak mau makan. Telepon Umi. Mau makan nggak nih? Gak makan. Matiin ya HP-nya. Mau makan nggak nih? Kalau nggak makan, Mbak turun nih. Mbak nggak boleh main nih. Penuh ancaman. Mandi. Pagi-pagi mandi. Turun! Ibu bayangkan, anak ibu pulang sekolah. Pulang jam berapa, Bu? Jam 4. Pergi jam 7, pulang jam 4, jam 5. Pulang sekolah itu tahu gini. Ibu yang pergi jam berapa? Jam 7, pulang jam 5. Ibu pun gimana kondisinya? Kira-kira kalau anaknya udah ibunya juga ekspresi yang diinginkan oleh anak itu apa pas dia pulang ke rumah? Soleha, cantik, cakep, sayang Umi, cium sana, cium sini, udah disambut bajunya, apanya, semeringan. Ibu kan pengennya juga gitu kan, pas ibu pulang kerja, anak-anak sudah rapi sampai gini. Bu enak, anak saya udah dikasih makan belum? Anak saya udah dimandiin belum? Bu enak, kok anak saya giginya kuning ya? Gak digosok atau gak bersih? Umi, aku nanti dulu. Umi, aku nanti dulu. Umi, nanti dulu. Bagaimana perasaannya? Kalau anak-anak tadi pulang sekolah, ibu nggak ada, ayahnya nggak ada. Sementara anak butuh apa? Anak seusia ini butuh apa? Butuh perhatian. Orang tua itu punya peran pendidikan, peran perlindungan, peran rekreasi, peran pemberian keagamaan. Nah, 4 peran itu harus dimainkan dengan baik. Kalau ibunya sudah bekerja, didorong untuk bekerja, ibunya itu bikin anak senang nggak? Nggak bikin anak senang. Nggak bahagia deket ibunya. Tapi kalau ibunya di rumah misalnya, bikin kue bareng, nanti apanya tuh, namanya tepung terigunya ditaruh muka anak ketawa bareng. Iya nggak? Iya. Terus kalau ibunya di rumah bisa bersihin tempat tidur bareng. Bruk, sengaja kita tutup, kita berdua sama anak kita. Bruk, masuk keluar rumah. Kata kita. Senang nggak dia? Senang. Dan itu tidak ada. Ini kalau dampak kurangnya peran orang tua tadi. Orang tua tidak melindungi, orang tua tidak memberikan pendidikan, ya, orang tua tidak menjadi tempat rekreasi. Bapak-bapak butuh rekreasi nggak, Pak? Butuh hiburan nggak? Butuh kan? Tapi kalau di rumah itu ibu tidak lagi menjadi tempat rekreasi, kemana anak bermain? Kesini. Ibu nggak sadar. Anak ibu mau makan, dikasih pembantu apa? Gadget. Anak ibu mau tidur, kasih pembantu apa? Gadget. Anak ibu mau main, dikasih pembantu apa? Gadget. Dia sedang lari-larian, dia pembantu sedang apa? Gadget. Kalau
dalam jangka waktu yang cukup lama, guru tanya, pernah nggak anak diambil gadgetnya nangis? Sering apa sering? Sering apa sering? Sering apa sering? Berarti anak bapak ibu sekalian sudah gadget mania. Apa namanya? Julukan untuk apa? Pecandu gadget. Ibu tahu nggak? Kalau anak ibu yang udah kecanduan gadget itu adalah bencana. Itulah bencana yang paling besar. Ketika bencana itu sudah ada di dalam rumah tangga ibu, tapi ibu tidak pernah sadar, itu bencana yang besar. Ternyata sumber bencana itu ada dalam genggaman orang-orang terdekat anak, termasuk ayah, ibu, dan seluruh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Realita penduduk sangat mengkhawatirkan. Seperti ini, 93% dari 100 anak SD mengakses pornografi. Berarti berapa persen anak? 0,7. 7% anak yang tidak mengakses. 93%. Apa itu porno? Gambar atau tayangan yang bergerak yang di dalamnya ada orang yang membuka aurat. Guru tanya, Mobile Legends porno nggak? Mobile Legends porno nggak? Mobile Legends porno nggak? Pertama lihat game yang di dalamnya itu porno. Anak laki-laki loh bu. Ojo dulu, jangan ketawa. Perhatiin anak laki-laki. Ibu diam aja. Lihat anaknya nonton apa misalnya Tom and Jerry bilang lah. Gambarnya anak-anak nggak? Alur ceritanya? Porno nggak? Porno. Terus 2 jam dia nonton itu. Setiap hari 2 jam. Setiap hari 2 jam. Setiap hari 2 jam. Setiap hari 2 jam. Dan itu akan meningkat terus. 21 dari 100 remaja, 21 dari 100 remaja sudah melakukan aborsi. Sudah dekat belum berarti dengan anak bapak ibu sekalian? 100 loh, dari jumlah 100 itu sudah 21. Sudah dekat belum? Ya. Kasus perkosaan di 34 provinsi. Gimana tidak mendesak? 2 jam nonton situs-situs yang mengarah kepada kekerasan. 2 jam anak distimulan kekerasan, 2 jam distimulan kekerasan, 2 jam distimulan kekerasan, sehingga anak itu jadi apa? Tukang mukulin anak orang. 2 jam stimulan porno, 2 jam stimulan porno, 2 jam stimulan porno, 2 jam stimulan porno. Jadi otaknya apa? Porno. Kasus incest di 23 provinsi. Pada saking mendesaknya, saudaranya sendiri berhubungan dengan saudara kandungnya. Bencana nggak? Bencana nggak? Biar bapak ibu semuanya. Gangguan medsos itu, kecanduan itu sama dengan kecanduan apa? Bencana apa bencana? Bencana apa bencana? Sudah sadar belum kalau medsos itu adalah bencana? Jadi saking banyaknya informasi itu terlalu sering masuk. Kan kalau kita belajar ada waktunya nggak Pak? Ada waktunya kan? Baca itu paling kita kuat baca berapa lama sih? Saya 2 jam aja nggak kuat kalau baca terus tuh nggak kuat saya. Kok baca terus gitu? Paling saya baca itu tingkat dengan pendidikan saya seperti ini. Paling saya baca tuh 1 halaman. Seret, sudah ya? Baca 1 halaman. Berikutnya saya analisa. Kok saya baca semua itu enggak? Sekarang gambarkan, anak itu menyerap informasi bisa berjam-jam. Otaknya jadi kuat enggak? Tadi menjadi tidak kuat. Kalau sudah otaknya tidak kuat,
ini aja Pak, kalau air, ya, punya keran semua di rumah. Kalau tendangan air itu terlalu banyak air, tendangannya kenceng nggak? Kenceng, jadi jebol nggak? Itu juga cara saring otak anak, jadi dia nggak bisa nyaring lagi mana baik, mana buruk. Itulah penyebabnya. Anak-anak nggak tahu lagi mana baik, mana buruk, itu nggak tahu lagi. Ini Pak, Bu, kita kan biasanya dulu aja, contoh dulu, kalau telepon rumah kita berderik, gitu ya, terus kita langsung lari nggak? Langsung bersegera. Kalau rumah di kampung tuh luas nggak? Luas ya. Biasanya telepon tuh suaranya cuma gitu. Kadang kita lagi di belakang, terus telepon biasanya tepatnya di mana? Kalau di kampung, di ruang tamu, biar nunjukin punya telepon. Harusnya tempat telepon di mana? Di ruang keluarga, gitu ya. Nah, tepatnya di depan, biar orang tahu dia punya telepon. Jadi sehingga otak kita tuh tahu kalau suaranya itu tandanya telepon. Beda kalau saya di pondok. Kalau saya di pondok bunyi gini, kenteng, kenteng, kenteng. Waktu makan, udah tahu itu. Kalau jam berapa bunyi begitu siang, waktu makan langsung lari kami. Matri. Waktu makan itu. Kalau kata orang jurusan pemikiran pendidikan Islam, ada yang namanya onani berpikir. Jadi itu kalau sudah mikir tuh ya, kalau sudah mikir itu lama tuh. Mikir bukan mikir apa? Mikir sudah baca tuh, dia pikirkan tuh lama banget. Makanya ada cerita Imam Syafi'i, ya, tidurnya orang berilmu itu aja berpahala karena dalam tidurnya apa dia? Mikir apa? Mikir masalah umat. Jadi apa yang kita bantuin itulah yang melekat dalam otak kita. Kalau fokus kita itu diri kita aja, ibu tahu nggak anak autis? Tahu nggak anak autis? Anak autis itu apa dia? Suka fokus sama dirinya sendiri kan? Fokus gitu, nggak tahu orang sekitar. Nah ini dilatih, anak kita itu dilatih fokus untuk diri sendiri, fokus diri sendiri 1 jam sehari terus. Wajar nggak punya gangguan jiwa? Ini aja anak tiap hari setengah jam aja ditalaki Al-Quran, bisa hafal Quran nggak? Kalau ditalaki terus biar punya gangguan jiwa, kemudian bisa nggak punya gangguan jiwa? Tahu nggak kalau itu bencana? Sudah sadar belum kalau itu bencana? Sudah sadar belum? Sudah sadar belum, Bu? Karena itu merupakan gangguan jiwa. Kalau itu nggak diterapi terus menerus, masa depannya bisa kan hancur. Badan Kesehatan Dunia, kecanduan game itu sudah termasuk gangguan jiwa. Ibu mau berhenti memberikan HP kepada anak, pisahkan betul anak dari HP. Sadar betul kalau itu adalah bencana. Kalau ada orang yang membantu, harus terbuka. Jangan bela anak kalau anak salah, dukung dia. Siapa yang merasa HP itu adalah bencana? Siapa yang merasa HP itu adalah bencana? Siapa yang mau berazam tidak memberikan HP sama sekali pada anaknya? Mulai detik ini, kalau ibu bapak sekalian kasih HP anaknya, kalau anak itu kena gangguan jiwa, maka bapak itulah yang bertanggung jawab. Bapak itulah yang bikin dia gila. Sudah begitu bapak tadi berkata, gara-gara saya harus dipertanggungjawabkan itu. Karakter yang pertama harus punya
ke depan. Visinya apa? Taat dan patuh kepada Allah, tidak yang lain. Apapun yang dilakukan oleh seorang ayah, oleh seorang ibu, oleh anak, jangan dilakukan kalau tidak bikin taat. Tinggalkan. Ibu bekerja hanya bikin anak ibu jauh dari Allah, bikin anak ibu hancur, bikin anak ibu menderita. Bapak bekerja atau ibu di rumah? Kalau enggak, sebaliknya. Visi keluarga itu bukan uang. Biar kita kaya, biar punya rumah, punya mobil, uang banyak di bank, punya perhiasan banyak. Kalau gitu ibu bekerja, saya bekerja. Tapi kalau visinya adalah untuk taat kepada Allah, untuk meraih surga Allah, bapak yang bekerja, ibu di rumah. Titik anak. Jalankan peran, bantu suami. Mau suami ibu-ibu sekalian masuk api neraka? Anaknya tidak dididik, dia bekerja, sudahlah dia bekerja di luar rumah, neraka jahanam pun menanti mereka. Ibu lihat suami, mau ibu? Katanya sayang sama bapak. Pilihan itu masa kanak-kanak, masa remaja tidak bisa diulang. Yang kedua, visinya adalah menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi hamba Allah, membuat kemaslahatan, menjaga umat, mengajak orang lain untuk terikat hukum Allah seperti kita. Jadi ibu-ibu gak melakukan aktivitas kerja, tapi melakukan aktivitas dakwah, belajar, mengajak ibu-ibu yang lain, mencerdaskan ibu-ibu yang lain, mendapatkan anak-anak kita. Beginilah kehidupan. Ingat bu, kalau ibu mendidik anak, hanya ibu sendiri yang mendidik anak, bapak sendiri yang mendidik anak, tidak melibatkan Allah, berat gak? Biar mendapat pertolongan Allah, jadilah keluarga pengemban dakwah. Anak kita diurus, kita didik, kita besarkan dalam degup jantung dakwah. Kan tadi mah duduk sini, saya berdakwah. Ibu-ibu lihat gak kalau saya ceramah gimana? Assalamualaikum. Ada ibu nanya, tuh Fatimah ngajarinnya gimana? Nggak diajarin. Orang kadang duduk di samping bundanya, sejam ngeliatin muka bundanya. Assalamualaikum, assalam. Gitu kan? Didik, susui anak, kasih makan anak, besarkan anak, tumbuhkan anak dalam degus jantung dakwah. Nanti keluarga kita, anak kita dididik oleh Allah. Rizki suami kita, rizki kita dijamin oleh Allah. Keluarga hebat. Letaknya di mana? Di visinya. Visinya itu di mana? Di akidahnya. Berkeluarga ingin apa? Ingin surga. Berkeluarga ingin apa? Bukan ingin kaya. Kaya itu tidak mesti harus dengan bekerja. Iya nggak? Saya tanya lagi. Tujuan berkeluarga itu ingin apa? Tujuan berkeluarga itu ingin apa? Kalau Bu Nurul bilang tujuan berkeluarga surga, surga. Tujuan berkeluarga? Surga, surga. Tujuan berkeluarga? Surga, surga. Lebih kecil lagi, tujuan berkeluarga? Surga, surga. Saya nggak hanya ngomong doang Bu, saya menjalani itu. Saya pernah melakukan itu. Ketika kita tidak berharap materi, kita abdikan diri kita untuk dakwah ini, rezeki Allah jamin.
Jadi coba ikutin Bu Nurul kepada anaknya nanti ya. Ini buat anak-anak. Kenapa HP nggak boleh? Coba semuanya praktek. Kenapa HP nggak boleh? Semuanya 1, 2, 3. Ikutin gerakku dulu. Kenapa HP nggak boleh? 1, 2, 3. Kenapa HP nggak boleh? Nanti merusak mata. Apa? Nanti merusak mata. Apa? Nanti merusak mata. Kenapa HP nggak boleh? Ulang lagi 1, 2, 3. Kenapa HP nggak boleh? Nanti merusak mata. Kayaknya bukan itu ya, belajar tempat. Kenapa HP nggak boleh? Mata bisa buta. Apa? HP nggak boleh, mata bisa buta. Jadi matanya dulu ya. Kenapa HP nggak boleh? Mata bisa buta. Otak bisa rusak. Sampai gila. Ulangi lagi. Kenapa HP nggak boleh? Mata bisa buta. Otak bisa rusak. Telinga bisa tuli. Telinga bisa tuli. Kenapa HP nggak boleh? 1, 2, 3. Kenapa HP nggak boleh? Mata bisa rusak. Otak bisa rusak. Sampai telinga. Badan jadi lemes. Badan jadi lemes. Ibu, bapak sekalian harus menjelaskan kepada anak seperti Bu Nurul menjelaskan ini kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu menjelaskan ini kepada suami seperti Bu Nurul menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak menjelaskan kepada istri seperti Bu Nurul menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian. Insya Allah, kalau kita tutup sesuatu yang tidak Allah berkahkan, Allah buka pemikiran segala sesuatu yang Allah